Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, nama saya Ajeng Dewakarina dari SMP Bakti Pertiwi Paiton, kelas 9C. Kali ini saya akan menceritakan novel tentang Dilan 1990. Di dalam novel tersebut ada sebuah cewek yang bernama Milea Adnan Hussein dari Jakarta yang pindah ke Bandung karena pekerjaan ayahnya. Dan si Milea ini sekolah di salah satu SMA yang ada di Bandung. Pas pertama kali dia masuk SMA itu, ada seorang cowok yang nyamperin dia, ngajak buat jalan bareng ke kelasnya, jalan bareng ke kelasnya gitu. Dan si Milea ini nolak karena baru pertama kali kenal mungkin ya, langsung diajak jalan bareng mungkin agak risih gitu. Dan si Dilan ya oke-oke aja lah. Dan si Dilan ini meramal si Milea nanti siang akan bertemu di kantin katanya. Si Milea ingat ramalannya itu sampai jam istirahat dan bilang ke teman-temannya kalau misal tadi dia diramal sama orang katanya bakal bertemu di kantin. Dan si temennya tuh langsung ngajak Milea ke kantin untuk biar tahu siapa yang ngeramal, tapi Mileanya nolak karena malu, mungkin karena baru pertama kali kenal juga ya kan, baru pertama kali sekolah di sana gitu. Dan besoknya si Milea ini disamperin lagi sama si Dilan, dan si Dilan itu nggak ngajak Milea buat boncengan, dan si Dilan itu malah jalan bareng berdua gitu, jalan kaki bareng berdua sama Milea ke kelasnya. Itu nggak ada ngomong sama sekali, mungkin karena malu, mungkin si Mileanya karena tegang mungkin ngomong sama cowok pertama kali kenal gitu. Besoknya si Dilan ini mau ke rumah Milea, tapi sama Milea tuh udah dilarang gitu, karena dia ada orang tua di rumahnya, ada orang tua si Milea di rumahnya. Tapi si Dilan tetap maksa buat ke rumah si Milea, dan beneran datang ke rumah si Milea. Dilan ngomong sama ayahnya Milea, ngomong di depan pintu, nggak masuk karena mungkin Dilan takut ya mungkin ya. Dan tiba-tiba pas udah selesai ngomong sama Dilan, ayah Milea bilang ada anak remaja cowok nawarin batagor 3 rasa ke Milea, bilang utusan dari kantin gitu. Sebenarnya ketawa-ketawa lah, dia nggak bilang kalau itu Dilan kayaknya, mungkin karena Milea malu menceritakan tentang itu ke ayahnya. Dan besoknya si Milea ulang tahun, yang lain pada ngasih kado boneka lah, makanan atau surprise gitu. Si Dilan cuman ngasih kado TTS yang udah diisi sama Dilannya, udah diisi gitu semua TTS-nya itu. Dan si Milea bingung kenapa kok dia cuman ngasih kado TTS yang udah diisi doang, kenapa yang nggak diisi, biar si Milea tuh bisa mengisi TTS-nya gitu loh, biar nggak gabut di rumah gitu. Ternyata kata Dilan biar Milea nggak pusing-pusing mikirin si TTS itu, mikirin isi TTS itu. Nah, dan besoknya tuh si Dilan ada itu si Dilan kan ikut geng motor tuh. Nah, di geng motor tuh pangkat Dilan tuh dijadiin panglima tempur gitu loh, maksudnya pangkatnya di geng motor tuh panglima tempur. Dan besoknya mungkin ada perkelahian antar geng motor, dan si Milea nggak mau si Dilan ikut-ikutan. Dan si Milea tuh
udah ngelarang Dilan dengan cara halus, dan si Dilan oke-oke aja lah, nggak apa-apa lah, kali ini aja nggak ikut perang antar geng motor karena Milea tahu mungkin itu bahaya, sama si Dilan juga iyain aja lah. Dan itu si teman Dilan itu kesel karena si Dilan nggak bisa ikut perang antar geng motor tersebut. Dan si Milea tuh langsung diejek sama temen Dilan gitu yang namanya Anhar, langsung diejek, kenapa sih kamu kok gak ngebolehin si Dilan ikut perang geng motor gitu? Kenapa kamu jadi cewek posesif banget gitu? Tapi kata Mila bukan posesif, tapi itu kan bahaya gitu, bahaya juga bagi pengendara motor kalau misal tengkarnya di tengah jalan gitu kan. Dan si Milea bilang gitu tuh udah dengan cara halus. Tiba-tiba si Anhar nampar Milea gitu. Pas itu nggak ada Dilan, si Anhar nampar Milea. Dan si Mileanya langsung lari ke kelas, langsung nangis, lari ke kelas gitu, ditenangin sama teman-temannya. Pas Dilan udah masuk sekolah, maksudnya udah datang ke sekolah, tiba-tiba ada yang bilang kalau misal Milea ditampar sama Anhar gitu, dan Dilan marah lah karena Milea ditampar sama Anhar. Terus si Anhar digebukin tuh sama si Dilan, dipukul-pukul lah gitu sama si Dilan, sampai si Dilan itu masuk BK, terus di skor 1 minggu mungkin karena Milea sama Dilan sama Arhan itu bertengkar sampai pukul-pukulan. Nah terus udah di skors, ternyata kesalahannya Dilan ini melewati batas gitu, sampai harus dikeluarin dari sekolah, harus di DO. Dan si Milea sedih karena gak ada yang bisa nemenin dia lagi, gak ada yang bisa gak ada yang bisa jalan bareng buat ke kelas lagi gitu. Si Anhar juga kesel ke Milea karena Milea itu gak terlalu posesif gitu. Kata si Anhar, Milea terlalu posesif ke cowok sampai ngelarang dia buat main sama temennya gitu. Padahal niat si Milea kan baik, mungkin si Anharnya aja yang salah paham gitu ya kan. Anhar salah paham karena Dilan gak bisa ikut gitu, karena dilarang Milea, padahal bukan ngelarang, tapi cuman gak mau kalau misal si Dilan itu kenapa-napa gitu. Nah, pesan yang bisa diambil dari cerita ini tuh ya, jagalah ya hubungan antar sahabat kalian, jangan sampai renggang, jangan sampai putus hubungan persahabatannya ya, karena sahabat itu bisa nemenin kita kapan aja, di mana aja gitu. Nggak di mana aja juga sih, maksudnya bisa menemani kita sampai kita tua gitu loh. Sahabat itu nggak mungkin yang namanya sahabat itu ninggalin sahabatnya sedih sendirian, itu nggak mungkin. Jadi itu aja yang bisa saya sampaikan, itu aja cerita dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.